...123 tahun yang lalu, Charles Stroll sebagai salah satu pendiri Rolls-Royce pernah berkata bahwa tenaga listrik akan sangat pantas untuk mobil-mobil Rolls-Royce karena effortless, torsinya besar, tenang, dan halus. Akhirnya di tahun 2023 lahirlah Rolls-Royce Spectre. Ya, jadi mungkin seperti yang sudah bisa Anda semua tebak, Rolls-Royce Spectre ini adalah sebuah Rolls-Royce yang menggunakan tenaga listrik. Mungkin beberapa dari kalian akan mengira kalau misalnya ini hanyalah cara dari Rolls-Royce untuk FOMO. Mungkin benar, tapi coba kita lihat lagi. Ini adalah cara Rolls-Royce untuk mewujudkan apa yang pernah dikemukakan oleh Charles Stroll, sebuah Rolls-Royce bertenaga elektrik. Dan kedua, saat membuat mobil ini, tidak semata-mata hanya untuk ikut-ikutan atau FOMO. Karena ada pepatah mengatakan, kalau kita mulai ikut-ikutan, kita bisa saja kehilangan jati diri kita. Sepertinya Rolls-Royce sangat mengamini pendapat tersebut. Makanya, ketika membuat Spectre dari awal, konsep mereka adalah Rolls-Royce first, electric car second. Mereka tidak ingin ini langsung terlihat atau langsung dikenali sebagai sebuah mobil listrik. Mereka ingin ini langsung dikenali sebagai sebuah Rolls-Royce. Perkara orang yang melihat ini mobil listrik atau bukan, itu hanyalah bonus. Oke, jadi kalau dari penampilan benar-benar sangat Rolls-Royce sekali dengan bonet yang panjang, bentuk coupe yang gagah dan solid. Bahkan dia memiliki desain muka baru dengan 3 poin utama. Poin pertama adalah kembalinya lampu bertingkat ke sebuah Rolls-Royce. Jadi terakhir kali kita bisa melihat desain lampu bertingkat ini ada di Rolls-Royce Phantom Coupe dan Drophead Coupe. Nah, ini sekaligus memberikannya penampilan yang lebih khas daripada saudara-saudaranya seperti Phantom, Ghost, dan Cullinan. Tentu saja sudah LED. Dan poin kedua adalah grill Ventian-nya. Ini adalah grill Ventian terlebar yang pernah dipasang ke Rolls-Royce modern atau mungkin dari semua Rolls-Royce yang pernah ada. Ya, ini adalah grill paling lebar dan di balik bilah-bilah grillnya yang terbuat dari metal, terdapat lampu LED yang bisa menyinari bagian grill ini untuk menegaskan identitas Rolls-Royce-nya. Dan mungkin ada yang bertanya, untuk apa grill? Ini kan mobil listrik, tidak ada mesin V12 twin turbo di bagian sininya. Pertama, untuk identitas, karena bagaimana juga ini adalah ciri khas Rolls-Royce dari sisi visual, dan kedua untuk aerodinamika. Jadi di balik bilah-bilah metalnya dan lampu LED-nya, grill ini tertutup. Jadi lebih untuk mengalirkan aliran udara ke samping kiri dan kanan supaya mobil ini lebih aerodinamis. Poin ketiga, patung atau ornamen Spirit of Ecstasy yang sudah dikerjakan selama 800 jam lebih untuk membuat ornamen ini sedikit lebih aerodinamis daripada Spirit of Ecstasy yang sudah ada di Rolls-Royce sebelumnya. Jadi kalau kita lihat sekilas, dia sedikit lebih menunduk. Jadi mobil ini memiliki nilai koefisien drag itu sekitar 0,25 alias salah satu Rolls-Royce yang paling aerodinamis yang ada saat ini. Lalu kita beranjak ke rodanya. Ini adalah roda dengan ukuran terbesar yang pernah dipasang ke sebuah Rolls-Royce, 23 inci. Ya, dan desainnya pun lagi-lagi kelihatan berkelas, gagah, tapi sedikit memberi hint atau petunjuk bahwa dia adalah sebuah mobil bertenaga listrik seperti itu. Lagi-lagi tujuannya adalah terlihat seperti Rolls-Royce,
Tapi kalau misalnya orang tahu, oh ini tenaga listrik, itu hanyalah sebuah bonus belaka. Nah, dia dibalut dengan ban Pirelli P0 dan bukan sekedar P0 biasa, karena ada tulisan ELET yang berarti ini adalah ban P0 khusus untuk mobil listrik. Tidak hanya itu, karena ini ada sebuah Rolls-Royce yang mengutamakan kekedapan, ketenangan, kehalusan, ban ini sudah dilengkapi dengan teknologi PNCS, Pirelli Noise Cancelling System, yang artinya ban ini bisa meredam suara berlebih agar kabinnya tetap tenang. Dan tentu saja logo Rolls-Royce di tengah akan tetap tegak meskipun mobilnya melaju. Ciri khas Rolls-Royce dari dulu hingga sekarang. Namun, ban yang dilengkapi dengan sistem noise cancelling hanyalah satu dari sekian bagian yang turut mengenhance atau meningkatkan ketenangan dan kehalusan dari Rolls-Royce Spectre ini. Masih ada banyak bagian lain. Misal, dari baterainya saja, selain bisa untuk menggerakkan mobil, dia juga bisa digunakan untuk meredam suara-suara yang tidak diinginkan agar kabinnya juga tetap tenang. Jadi, Rolls-Royce melakukan sesuatu hal dengan struktur dan bagian pelindung baterainya supaya kabinnya bisa lebih tenang. Dan tidak hanya itu, di bagian baterainya juga dilengkapi dengan sistem penghangat atau pendingin baterai. Jadi kurang lebih sama seperti mesin konvensional, baterai juga punya temperatur optimal supaya dia bisa bekerja dengan baik. Dalam artian, memberikan tenaga yang besar namun tetap efisien. Nah, kalau di iklim tropis seperti Indonesia, kita bisa expect kalau misalnya sistem pendinginlah yang akan lebih sering bekerja daripada sistem penghangat. Lain sisi, kalau misalnya kita tinggal di negara subtropis atau mungkin yang beriklim dingin, sistem penghangatnya mungkin akan bekerja juga. Nah, selain supaya baterainya itu tetap di suhu optimal, bagian atau elemen pendingin dan pemanas ini juga bekerja saat charging, saat mengisi daya. Karena baterai, terutama kalau fast charging, itu akan sangat panas dan bisa memperpendek umur baterai. Jadi, sistemnya akan menyesuaikan biar baterainya tetap di suhu optimal, baik saat berkendara maupun saat pengisian daya. Saat kita mundur ke belakang sini, kita bisa melihat adanya benang merah antara Spectre dengan para pendahulunya. Ambillah contoh Phantom Coupe, Phantom Drophead, atau mungkin Wraith. Terutama di pilar D yang ditarik ke belakang dengan kaca besar, dan kaca ini bisa dinaik turunkan untuk menciptakan kesan yang lebih lapang. Dan bagian pilar C ini terlihat sangat-sangat padat karena kacanya dimajukan namun buntutnya dimundurkan. Terlihat sangat padat, mantap, gagah, dan solid. Dari bagian belakang inilah kita bisa melihat bahwa Spectre ini memiliki desain atau identitas visual yang punya keterkaitan yang sangat kuat dengan pendahulunya seperti Wraith dan Phantom Coupe. Tidak hanya itu, sekarang kita bahas lampu belakangnya. Dikala lampunya menyala, tentu saja menyala warna merah, tapi saat mobil mati, dia clear tanpa warna. Alasan dari Rolls-Royce adalah supaya lampu remnya itu tidak bertabrakan warna dengan warna bodinya sendiri. Dan ngomong-ngomong, warna bodi ini disebut chartreuse, seperti itu. Dan tentu saja bisa dipilih warna-warna lain sesuai selera customer atau klien dari Rolls-Royce itu sendiri. Dan sekarang kita masuk ke bagian powertrainnya. Di Rolls-Royce Spectre ini menggunakan dua motor listrik, satu di roda depan dan satu lagi di roda belakang, yang kala di total bisa menghasilkan 584 tenaga kuda dan torsi 900 Nm. Besar sekali. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk menghantarkan mobil ini dari kondisi diam ke 100 km per jam dalam 4,5 detik saja. 4,5 detik. Padahal kalau diingat-ingat, ini adalah sebuah mobil listrik, di mana sebuah mobil listrik biasanya beratnya di atas rata-rata, dan itu bukan pengecualian untuk Spectre. Meskipun Rolls-Royce pada umumnya juga mungkin beratnya di atas 2 ton, sekitar 2,2, 2,4, 2,5 ton. Ini 2,9 ton. Selain karena baterainya, dan baterainya sendiri sudah berbobot hampir 700 kg, Rolls-Royce tidak menggunakan kata-kata weight saving. Tidak ada usaha atau upaya untuk menghemat bobot di mobil ini. Tidak ada. Kalau bisa pakai bahan bagus, pakai. Dan semua bahan di sini bagus-bagus. Oh ya, selain dual motor, dia juga four wheel steering. Jadi, roda belakang juga bisa berbelok seperti roda depan. Kalau di kecepatan rendah, dia akan berbelok berlawanan arah supaya beloknya bisa lebih patah. Kalau di kecepatan tinggi, beloknya searah supaya mobilnya bisa lebih stabil. Karena ini adalah sebuah Rolls-Royce bertenaga listrik pertama di dunia, rasanya sayang kalau kita tidak bahas soal pengecasannya. Dan tentu saja,
Ketika kita memiliki mobil ini, Rolls-Royce sudah menyiapkan kabel untuk mengisi daya, dan ada beberapa jenis kabel. Pertama adalah kabel casan biasa atau charger biasa yang bisa langsung dicolok ke stop kontak di rumah kita atau di kantor kita. Kedua, ada sejenis wall box yang bisa dipasang di rumah kita, dan tenang saja, pemasangannya itu sudah bersertifikasi oleh teknisi-teknisi dari TUV yang bisa menjamin keamanan instalasi listrik untuk wall charger atau wall box. Untuk masalah listrik dan pengecasan harusnya tidak ada masalah. Jadi, kalau misalnya terjadi sesuatu dengan baterai utamanya, baterai yang untuk menggerakkan mobil, kita masih bisa melakukan beberapa fungsi sederhana berkat adanya aki. Bisa buka atau tutup pintu, buka tutup jendela, dan masih banyak lagi. Dan kalau misalnya baterai mobil ini penuh, Rolls-Royce mengklaim dia bisa jalan hingga 500 atau 530 km menurut pengetesan. Dan lagi-lagi ini menurut Rolls-Royce, itu adalah demand dari customer-nya. Bagaimana jika ada customer yang ingin jalan lebih dari 500 atau 530 km? Rolls-Royce bilang, mereka langsung pakai jet pribadi. Sekarang kita sudah di bagian dalam, dan apalah artinya sebuah video Rolls-Royce kalau tidak membahas pintunya. Jadi sama seperti Ghost dan Phantom dan Cullinan, dia ada motor listrik di axle-nya yang bisa membantu buka tutup itu supaya jauh lebih ringan dan effortless. Jadi kalau dari luar kita buka pertama sekali, lalu kita cukup sentuh saja bagian handle-nya, dia akan terbuka sendirinya dengan sangat enteng. Begitu juga saat menutup. Kita cukup tarik bagian handle-nya, tapi mungkin menarik seperti ini kejauhan, tenang saja. Ada tombol di bagian tengah yang bisa kita pakai untuk menutup pintu kanan dan kiri. Atau kalau kita hanya ingin menutup pintu driver, cukup kita injak pedal remnya saja. Maka pintu driver akan langsung tertutup secara otomatis. Dan tentu saja tidak selesai sampai di situ, karena kita tetap mendapatkan sebuah payung di bagian depan atau bagian spakbor kiri dan kanan. Jadi driver dapat payung, penumpang juga dapat payung. Dan setelah kita selesai menggunakan payungnya, kita masukkan kembali ke tempatnya, akan ada ventilasi udara hangat yang akan langsung mengeringkan payung yang sudah kita pakai barusan. Jadi anggaplah ketika hujan kita sudah masuk, payungnya bisa langsung kering lagi setelah dimasukkan ke tempatnya. Baik, pembahasan interior saatnya tutup. Salah satu highlight pertama dari Rolls-Royce Spectre ini adalah desain jok barunya yang memungkinkan kombinasi warna yang lebih luas lagi. Jadi bagian bawah seperti bisa kalian lihat, ini pakai warna chartreuse yang sama seperti bagian luarnya, bagian atas putih, dan di bagian tengah piping serta logo Rolls-Royce. Bagian di sini disebut lapel dengan menggunakan warna peony pink. Dan di bagian dalam sangat familiar aura Rolls-Royce dari desain, bahan, tactile saat menekan tombol dan semua switch, knop-knop, dan bahkan aroma dari kulit banteng yang ada di mobil ini. Namun tentu saja ada beberapa inovasi untuk Rolls-Royce Spectre ini. Nah, Rolls-Royce sangat terkenal dengan Starlight Headliner yang bisa membawa kesan langit berbintang di atap interior mobil ini, di plafonnya. Dan seperti biasa kita bisa commission atau kita bisa custom bintangnya mau seperti apa. Nah, di Spectre ini dibawa lebih jauh dengan optional Starlight Doors, alias ada bintang-bintang juga di pintunya. Nah, sebagai klien atau customer Rolls-Royce, kita bisa memilih antara Starlight Door atau panel pintu dengan kayu. Tapi kita tidak bisa memilih kombinasi antara kedua. Jadi antara bintang atau kayu saja seperti itu. Dan tentu saja ada ambient light di pintunya. Berlanjut ke bagian cockpit, di sini kita akan menemukan sebuah instrumen dengan layar yang full dan resolusinya sangat tinggi, dilihatnya juga sangat tajam. Dan satu hal menarik dari layar ini adalah kita bisa pilih layarnya itu backgroundnya mau warna apa. Bebas mau warna apa, tapi pilih warnanya begitu kita pesan mobil ini. Saat kita pesan mobil ini, jadi kita tidak bisa mungkin masuk ke menu infotainment terus pilih mau ganti merah atau biru atau misalnya ungu gitu. Nggak bisa. Jadi setelah kita tentukan saat pesan, misalnya pengen warna ungu gitu ya, nanti Rolls-Royce akan memilihkan warna ungu, memasangkan warna ungu di instrumennya, dan kita tidak bisa ganti-ganti lagi setelahnya. Ya jujur, kita masih ingin melihat Rolls-Royce mengaplikasikan opsi bespoke itu ke fisikal. Karena gimana pun juga, mengaplikasikan warna pilihan secara personal ke instrumen fisik itu pasti akan lebih menantang dan akan lebih dihargai. Tapi ya sudahlah, untung layarnya sangat bagus ya.
Dan di sini ada tulisan tombol untuk start engine stop. Ini mobil listrik, tidak ada engine, adanya motor. Tapi ya sudahlah. Nah, satu hal baru di mobil ini adalah transmisinya. Jadi kalau misalnya di Phantom, Ghost, dan Cullinan ada gigi low di transmisinya, ini ada B. B ini untuk regenerative braking. Jadi Rolls-Royce Spectre ini, dia bisa one pedal driving saat kita aktifkan mode B di transmisinya. Lalu di bagian tengah sini, ini adalah layar untuk sistem infotainment dari Rolls-Royce Spectre. Dan sekarang dia sudah memiliki asisten digital yang diberi nama Eleanor. Ya, Eleanor. Nama yang sama dengan ornamen Spirit of Ecstasy yang ada di semua Rolls-Royce. Dan kita bisa aktifkan dengan menekan tombol di setir. Seat massage. Sure, I will activate the seat massage for your seat. Ya, jadi tentu saja dia sudah ada seat massage alias fitur pijat untuk joknya depan kiri kanan ya. Dan pastinya ada pendingin jok dan juga penghangat jok, lengkap sekali. Dan untuk layar tengah ini kita bisa mengendalikan dengan Eleanor atau dengan layar sentuh atau dengan knob putaran di bagian bawah sini yang bahkan bagian sisinya dilapis kulit supaya kita enak megangnya atau enak sangat mengoperasikannya. Dan itulah sebuah Rolls-Royce. Semua di sini benar-benar asli, otentik, dan berkualitas tinggi. Apa yang terlihat seperti kulit, memang kulit. Apa yang terlihat seperti jahitan, memang jahitan asli. Bahkan kisi AC-nya aja, bagian untuk buka dan tutup ventilasi, itu terasa berat. Dan ventilasinya benar-benar metal sungguhan. Dan ada satu hal menarik mengenai sen dari Rolls-Royce Spectre ini. Jadi saat masih dalam tahap pengembangan, Rolls-Royce bilang mereka merekam suara ini dan suara flute kristal yang saling diadukan saat toast untuk menciptakan bunyi lampu sennya. Mari kita dengar. Tidak ada perbedaan sama suara sen pada umumnya ya. Dan di bagian tengah sini di samping layarnya ada jam analog, sebuah standar mobil ultra mewah seperti mobil ini. Dan tepat di depan penumpang ada layar untuk menggambarkan bintang-bintang di langit tepat dengan tulisan Spectre. Bahkan untuk menginjakan kaki saja sangat nyaman di Rolls-Royce Spectre ini berkat karpet yang terbuat dari bulu domba pilihan. Benar-benar nyaman, dan disitulah poin utama dari mobil ini yang sudah kita sampaikan di awal. Rolls-Royce ingin Spectre ini menjadi Rolls-Royce first, electric car second. Dari luar, dalam, dan saat kita merasakan semua yang ada di sini, kita akan langsung mengenali ini sebagai sebuah Rolls-Royce. Tidak akan ada yang menyangka kalau ini adalah sebuah mobil listrik. Dan di balik kap mesinnya yang panjang, ternyata isinya bukan mesin, melainkan beberapa komponen elektrikal penting, termasuk AC juga ada di baliknya. Ya, jadi itulah Rolls-Royce Spectre. Ini adalah perwujudan nyata untuk mewujudkan gagasan dari Charles Rolls 100 tahun yang lalu. Sekarang sudah menjadi kenyataan. Dan ini juga menegaskan jati diri Rolls-Royce tentang apa yang membuat sebuah Rolls-Royce menjadi Rolls-Royce. Karena begini, semakin banyak mobil listrik itu sangat mengandalkan ketenangan dan kehalusan. Sesuatu yang Rolls-Royce sudah punya dari dulu. Rolls-Royce membuktikan kalau untuk menjadi sebuah mobil yang tenang dan halus tidak cukup hanya dengan tenaga listrik saja. Ada lebih dari itu. Dan mungkin kalian akan mengira, wah, sekarang Rolls-Royce ada mobil listriknya. Sekarang mobil listrik ada Rolls-Royce-nya.